Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim bima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin. Baiklah, marilah kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Saya akan coba membahas tentang plagiarisme. Plagiarisme ini sering kita katakan, sering kita sebut dengan bahasa lain itu adalah menjiplak, meniru, duplikat, dan seterusnya. Kalau dalam karya ilmiah atau hak cipta itu seringkali disebut dengan plagiat. Kalau plagiarisme ini adalah suatu ketindakannya, melakukan plagiarisme. Nah, ini tidak berhubungan langsung dalam metodologi penelitian, tetapi ini menentukan sekali dalam sebuah karya ilmiah. Ketika karya ilmiah Anda, ketika penelitian yang Anda lakukan, kemudian laporan penelitian karya ilmiah itu, laporan penelitian itu, ataupun karya ilmiah itu ditulis secara sembarangan, apalagi terindikasi plagiat, itu berbahaya sekali. Maka pada pertemuan kali ini kita coba mengenal tentang apa sih plagiarisme dalam karya ilmiah. Oke, tentang arti plagiat. Oke, menurut peraturan Menteri Pendidikan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jika Anda orang hukum, coba definisi ini ada berapa konsep di dalamnya gitu kan. Bagaimana menjelaskan konsep definisi plagiat seperti yang tertera dalam peraturan. Kira-kira membingungkan atau tidak? Kalau orang hukum mestinya bisa menganalisa begini kan, unsur-unsurnya apa. Kalau orang hukum bisa lah. Tapi kalau orang komunikasi misalnya ya bahasa seperti ini kan bahasa aturan perundang-undangan yang rumit dimengerti. Ya. Bahasa tulisnya rumit dimengerti. Apa sih intinya? Jadi kalau menurut pengertian ini ya plagiat itu adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Artinya di sini meniru punya orang lain dengan mengakui punya dia atau tidak menyebutkan sumbernya punya orang lain, ya baik sengaja maupun tidak sengaja. Misalkan Anda mengutip karya seseorang, tetapi Anda sengaja tidak menyebutkan sumbernya, ya. Itu juga plagiat. Nah, gitu. Jadi sengaja atau tidak sengaja, mengutip sebagian ataupun seluruhnya. Nah, lebih parah lagi kan kalau ada penelitian orang satu babnya kemudian diambil semua, gitu kan? Waduh, itu plagiat. Nah, definisi lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nampaknya sedikit lebih sederhana. Dibandingkan definisi dari peraturan Mendikbud atau Menteri Pendidikan ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia itu disebutkan begini, plagiat adalah mengambil karangan, pendapat ataupun sebagiannya orang lain, jadi karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Nah, ini kan lebih gampang, lebih simpel ya. Kira-kira Anda pernah melakukan itu atau tidak? Tugas menulis latar belakang kemarin, kira-kira
Ada mempraktekkan sesuai definisi ini atau tidak gitu kan. Jadi rasakan sendirilah ya kan. Oke, jadi plagiat itu dalam dunia akademik itu sangat dihindari. Bahkan ada mungkin banyak guru besar, profesor itu kadang digugat orang karena karyanya dianggap plagiat. Terus kemudian banyak dosen-dosen itu misalnya para peneliti itu yang digugat orang karena dianggap plagiat gitu kan. Nah, plagiat ini tidak boleh, dan pelanggaran terhadap plagiat ini selain peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 ini, ada undang-undang hak cipta juga. Ketika misalnya karya itu sudah didaftarkan hak ciptanya, maka ini berbahaya bagi Anda untuk melakukan kegiatan plagiat. Dalam dunia akademik, plagiat adalah dosa besar dalam akademik. Makanya tidak ada ampun. Orang memiliki gelar sarjana, gelarnya bisa dicopot karena melakukan plagiat ini. Nah, saya harap Anda semua lebih berhati-hati dari sekarang agar tidak melakukan plagiat, latihan-latihan makalah apa dan seterusnya. Cobalah kita hindari agar kita terhindar dari dosa besar dalam akademik itu. Ya sama, saya juga proses, saya juga tetap belajar bagaimana menghindari plagiat ini juga. Karena jangankan Anda, saya sendiri pun bisa saja itu nanti ketika dicek plagiat itu ada plagiatnya. Nanti kita bahas jenis-jenis. Nah ini dia. Oke, nampaknya susunannya terbalik ini. Plagiarisme atas sumber. Jadi ada beberapa kriteria plagiat yang kebetulan saya kutip. Ini dari Henry Sulistyo. Tidak pernah saya baca dulu bukunya, tapi saya tidak punya bukunya. Ini saya kutip dari beberapa keterangan dari Sulistyo ini. Plagiarisme atas sumber. Nah, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Nah, maka itu kalau kita kan untuk sumber itu kan menggunakan footnote. Nah, footnote itu agar jelas. Karena dia kalau model kayak kita ini, kalau dia tidak menggunakan footnote, hanya nama, kemudian tahun, ya itu biasanya banyak ngakal-ngakalinya gitu kan. Makanya kemudian banyak kampus di PTKIN itu rata-rata penyebutan sumbernya menggunakan footnote. Gitu. Nah ini plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, contohnya bagaimana? Anda mengutip dari buku satu paragraf diketik ulang, ya kan? Nah itu persis sama, itu. Tak disebutkan pula sumbernya, gitu kan? Nah itu plagiat itu. Nah, ayo coba rasakan di tugas kemarin Anda melakukan seperti itu atau tidak? Karena tugas belum saya scan, akan saya scan setelah selesai memberikan materi ini. Nah, tipe lain dari plagiarisme ini adalah plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Authorship ini penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis orang lain. Wah ini kan gawat ya. Misalkan Anda dapat tugas makalah, kemudian jumpa di internet, wah ini sama nih, seperti judulnya sama dengan yang kita tugas kita gitu kan. Kemudian Anda presentasikan gitu kan. Ya kalau saya dosennya kan ketahuan saya cek gitu kan. Kalau dosen yang tidak mengecek plagiatnya, ya udah Anda ambil ya lewat gitu. Tapi ini ya tidak baik gitu kan. Dosa, termasuk dosa besar. Kemana ilmunya mau berkah gitu kan. Kan kami menyebutkan sumbernya Pak. Ya, sumber yang mana yang disebutkan? Kalau kemudian walaupun disebutkan sumbernya, kalau kemudian karya utuh dari karya orang lain yang diakui, ya tetap ada itu namanya plagiat. Nah, itu.
Selanjutnya adalah ini dia self plagiarism. Self plagiarism ini adalah satu karya ilmiah ditulis dengan beberapa naskah. Maksud saya begini, satu ide dituliskan dengan beberapa naskah, kemudian ya mungkin dikirimkan ke beberapa jurnal. Nah, ini berkemungkinan terjadi para peneliti yang pingin karyanya segera terbit, mungkin kan dia tulis dengan judul yang sama, dikirimkan ke banyak jurnal. Nah, itu tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Plagiarisme itu termasuk plagiarisme pada diri sendiri. Nah, termasuk juga plagiarisme ini yang mendaur ulang karya sendiri gitu kan. Ya, tak berubah. Teorinya mungkin masih sama, objek penelitiannya masih sama gitu kan, itu tak berubah sama sekali. Nah, kalau teorinya saja sudah berbeda bisa saja berubah gitu kan, karena kan bahasanya berbeda. Tapi pokok-pokoknya mungkin dari bahasanya bisa sama. Nah, dalam hal ini misalkan Anda punya penelitian sebelumnya tentang apa ya, tentang oke lah, misalnya Anda penelitian sebelumnya tentang pernikahan. Nah, pernikahan secara umum pada tradisi pernikahan lah, misalnya tradisi pernikahan masyarakat di Bintan gitu kan. Anda bercerita secara umum. Nah, tapi kemudian nanti Anda bikin cerita lagi, bikin penelitian lagi tentang satu tradisinya. Nah, pernikahan dengan menggunakan mahar 10 tail hamas. Nah, itu ada tuh. Nah, baru kakak mau melakukan penelitian itu. 10 tail hamas. Jadi mas kawinnya harus berupa 10 tail hamas. Apa sih 10 tail hamas itu gitu kan? Ada nggak di masyarakat? Apa maksudnya? Nah, itu penelitian lebih lanjut. Nah, itu tidak termasuk kategori self plagiarism ya, karena itu penelitian lanjutan dan juga temanya berbeda. Nah, maka itu hati-hati dalam memilih judul. Jangan hanya Anda meniru-niru saja, bisa-bisa nanti plagiat gitu kan. Nah, selanjutnya adalah plagiarisme ide. Nah, ini yang paling ngeri. Anda mungkin bikin judul itu bikin aja sama kayak punya si A ini gitu kan. Nah, ini itu sama saja dengan plagiarisme ide bisa-bisa itu. Anda harus bisa menunjukkan perbedaan dalam judul yang Anda teliti. Misalnya begini, Anda ingin mengetahui tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep keluarga sakinah misalnya kan. Nah, itu harus betul-betul diteliti ke masyarakat, harus betul-betul dicek ke masyarakat pada suatu tempat yang dipilih gitu kan, karena bisa jadi ada judul yang serupa itu ya, pemahaman terhadap konsep keluarga sakinah pada masyarakat Bintan, pemahaman konsep keluarga sakinah ke masyarakat di Batam. Nah, itu beda-beda tempat bisa saja berbeda memang hasil penelitiannya, tetapi jangan sampai Anda hanya mengakali, mengubah judulnya, tempatnya diubah, kemudian hasil penelitiannya serupa dengan penelitian orang lain pada tempat yang berbeda. Wah, itu plagiarisme ide namanya, plagiarisme ide, dan itu berbahaya sekali. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengetahui ada plagiat itu. Ada mesinnya, nanti ada perangkatnya, nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir. Jadi hati-hati ketika membuat judul, memilih penelitian, menulis paragraf demi paragraf di dalamnya, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai Anda terjebak kepada kegiatan plagiat. Nah, tentang batas maksimum plagiat. Sebenarnya ya plagiat ini bagaimanapun tidak ada batas maksimumnya. Cuman nanti kembali lagi kepada masing-masing kampus. Kalau tidak salah saya di kampus kita maksimumnya itu 20% dari semua total karya skripsi itu, misalnya di scan itu 20%. Kalau lebih daripada 20% maka harus diperbaiki karya ilmiah itu. Nah, kalau di tempat lain ada yang ya mungkin bahasanya kejam gitu kan ya, plagiat
itu nanti hanya 10%, bahkan ada yang 5% gitu kan. Nah, namun kalau pada jurnal-jurnal ilmiah itu biasanya nanti tergantung bagaimana editor ataupun reviewer melihat apakah itu termasuk bagian plagiat atau tidak. Karena misalnya kadang kan tulisan Setain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau itu nanti bisa saja oleh mesin terindikasi sebagai plagiat. Nah, nanti itu di apa namanya oleh editor ataupun oleh penguji biasanya dianggap oh ini tidak masuk kategori plagiat. Nanti ada dibikin agar tidak terdeteksi plagiatnya gitu kan. Jadi hati-hati sekali lah dengan persentase plagiat ini. Nah, naskah Anda tugas yang kemarin belum saya scan, ketika nanti plagiasinya lebih daripada 20% akan saya kembalikan untuk diperbaiki lagi agar ya setelah nanti ini akan saya scan kan. Nah, ini cara gampang apa namanya? Cara gampang untuk memeriksa plagiat. Nah, ini yang berbasis browser. Yang berbasis browser ini itu ya sifatnya gratis. Penggunaannya mudah, cukup copy paste teks Anda, tempelkan di situ, nanti akan mesin akan memeriksa. Pemeriksaan untuk file dokumen, file PDF juga bisa, dan teks di blog nanti juga akan terbaca gitu kan. Jadi pokoknya file yang ada di internet semuanya akan terbaca itu gitu kan. Nah, cuman kelemahannya plagiarisme berbasis browser ini kelemahannya hanya 1.000 kata kalau yang gratis ini. Tapi kalau yang berbayar biasanya bisa sampai 5.000 sampai 7.000 kata. Nah, saya contohkan dalam hal ini misalnya pakai di Small SEO Tools plagiarism checker ini ya. Oke, coba sudah saya buka aplikasinya. Oke, kita akan coba mana dia ya. Mana ya? Sebentar, saudara. Ini dia. Oke, ini. Bentar ya. Nah, ini karena internet agak lambat. Nah, ini dia tampilannya. Ini berbasis browser. Nah, di ruangan ini nanti Anda bisa mempastekan. Saya contohkan misalnya, kebetulan kemarin saya buat 3 paragraf untuk pengantar pengajuan penelitian di Kabupaten Bintan. Kita scan saja sebagai contoh. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini saya mudah-mudahan terlihat. Oke, ini saya coba pastekan di sini. Nah, ini teksnya saya pastekan di sini. Kemudian klik ini cek plagiarism. Kayaknya dulu pernah saya sekilas saya tunjukkan juga dulu pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke. Nah, ini dia. Ini dia lagi berproses. Nih. Ceknya lagi berproses. Oke, tuh. Ini hasilnya. Tuh. Kok nggak ada yang terdeteksi ya? Jadi waduh. Ini repot kalau tidak ada yang terdeteksi. Oke lah, nggak apa-apa. Saya coba copy misalnya dari dari mana ya?
misalnya ginilah dulu ya, sejarah hukum Islam. Nah, ini kita copy kan, misalnya punya aduh. Ini ya, kita tes saja lah, misalnya ngambil punya orang, tapi bukan bermaksud ini ya, ini sebagai contoh saja. Kalau Anda misalnya ngambil punya orang, nah ini dia. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak naskahnya. Nah, ini kita ulang lagi, karena yang punya saya itu ya saya bikin, ya tentu tidak ada ininya ya, karena saya bikin otomatis. Nah, ini ada berapa kata? Cuma 730 kata. Oke, coba kita scan. Mudah-mudahan ada hasilnya yang terdeteksi plagiat, biar Anda tahu dan paham. Oke, nah, sedang berproses, itu dia sedang berproses. Karena tadi kita copy dari blog orang ya kan, nah, ada nggak tuh terdeteksi tidak? Ini dia, tuh Anda lihat ini kan. Nah, ini dia. Jadi dia ada yang kalau terdeteksi plagiat itu ada begininya. Nah ini kan ada yang warna merah ini terdeteksi plagiat, yang unik ini ya tidak terdeteksi plagiat gitu kan. Nah, ini yang merah-merah ini terdeteksi plagiat. Nah di sini saja tunggu sampai selesai. Oke, sudah 89%, plagiatnya ada 64%. Nah, kalau sudah 64% gini plagiatnya, ya tentu tidak diterima naskahnya ya. Nah, ada hati-hati. Oke. Nah, itu kalau menggunakan browser. Kita kembali lagi untuk nah, jadi itu dia kalau pakai browser. Banyak sih di internet, Anda tinggal cek saja. Jadi kalau ya cuman ya copy paste per 1000 kata. Jadi satu persatu ya copy pastenya, dan apa-apa. Nah, selanjutnya adalah memeriksa plagiat di aplikasi. Memeriksa plagiat di aplikasi. Nah, kelebihan menggunakan aplikasi ini, aplikasinya berbayar. Ya kan, kalau berbayar ya tentulah profesional ya kan. Penggunaannya cukup mudah. Terus kemudian mampu mengecek lebih banyak kata. Proses scanning lebih maksimal. Nah, kalau tadi itu kan kita udah copy di blog. Terus kita scan aja kan masih ada yang terlewat ya kan, masih ada yang hijau. Padahal itu sudah ada di blog orang. Tapi kalau menggunakan aplikasi biasanya lebih maksimal, itu akan terbaca. Nah, penggunaannya juga cukup mudah. Nah, saya akan berikan contoh penggunaan ini ya, penggunaan penggunaan dari plagiarism checker. Nah ini tampilannya untuk plagiarism checkernya. Ini tampilannya. Nah, sudah saya buka. Kita akan men-scan ini. Oke. Udah, karena yang naskah yang tadi itu, yang terakhir tadi, coba saya pastekan saja di sini lagi gitu kan. Kemudian kita akan scan. Nah, ini kita akan scan, hasilnya seperti apa. Tapi agak lama biasanya ini men-scan-nya. Jadi Anda cukup tahu saja proses ini. Nah, ini dia scan-nya agak lama. Tuh, banyak sekali. Nih kelihatan. Satu kalimat ini itu ada di Taklim Islam ini. Akan terbaca semua ini.
Ini dia, terbaca semua. Jadi 100%. Ini satu kalimat sama persis. Nah, kalau ini dalam satu kalimatnya ada berubah nanti. Kalimatnya tidak sama persis gitu kan. Nah, ini dia nih. Anda bisa cek nih, 100% sama-sama semua. Ini di blok yang tadi itu kan. Di satu blok yang tadi. Oke. Untuk sementara maksud saya ini untuk sementara biarkan dia berproses dulu. Kita kembali ke presentasi kita dulu. Nanti kita cek hasilnya ya. Nah, dia perangkatnya banyak. Plagiarism checker ini berbayar. Nah, kebetulan ya punya saya tidak berbayar. Itu adalah versi crack-nya ya. Itu versi crack. Turnitin berbayar. Terus yang punya kampus itu adalah Identicate ini. Yang terakhir yang nomor 3 ini tuh yang punya kampus. Jadi kalau Anda nanti mau ngirim tulisan ke jurnal, saya akan scan karena yang pegang ininya ya saya termasuk salah satu yang pegang ID-nya untuk bisa men-scan naskah-naskah yang ada di kampus kita. Nah, ini dia pakai Identicate ini. Nah, jadi kalau Turnitin ini mahal berbayar, nggak bisa kalau pribadi. Tapi kalau plagiarism checker ini ada versi 500.000-nya. Jadi Anda bisa beli bareng-bareng dengan teman-teman itu mungkin kan untuk penggunaan 1 tahun ya kalau nggak salah saya 500.000 ya nggak apa-apa urunan aja gitu kan kalau berminat. Oke, nah itu alat-alatnya ya. Oke, terus bagaimana kemudian cara menghindari apa namanya plagiarisme ini, menghindari plagiat. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan 2 tanda kutip. Nah, kalau memang Anda mengutip pada kalimat orang di buku, nah kalau memang itu kutipan langsung penuh seutuh ya digunakan tanda kutip. Penulisannya kan juga berbeda dengan penulisan paragraf biasa. Selain menggunakan tanda kutip, tentu juga harus menyebutkan sumbernya. Nah, ini kalau memang Anda mengutip utuh dari satu buku, satu paragraf, sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman, diberi tanda kutip. Nah, itu namanya kutipan. Makanya ada tanda kutipnya. Nah, kalau ayat Al-Quran, undang-undang, walaupun dia terdeteksi sebagai plagiat, dia tidak bisa dianggap plagiat karena ayat Al-Quran itu kan sama. Undang-undang itu pasal-pasalnya kan juga isinya sama. Nggak mungkin kita tambah-tambahi, kita ubah-ubah. Termasuk juga mungkin arti dari ayat Al-Quran kemungkinan juga akan sama dan kemungkinan akan terdeteksi sebagai plagiat. Tetapi kalau Anda menggunakan tanda kutip, biasanya tidak akan terdeteksi oleh mesin plagiat. Gitu kan? Nah, yang pengutipan ini, yang kedua pola pengutipan ini menuliskan daftar pustaka ataupun menuliskan sumbernya dengan jelas ya atas karya yang dirujuk sesuai dengan kaidah penulisan. Nanti stylenya akan saya coba jelaskan pada lain waktu tentang style kaidah penulisan rujukan ini, gitu kan. Anda silahkan cek juga di buku panduan yang sudah dikeluarkan kampus. Silahkan cek. Nah, yang terakhir itu adalah paraphrase. Istilahnya adalah paraphrase. Nah, ini cara untuk menghindar dari plagiat itu adalah teknik paraphrase namanya. Paraphrase itu apa? Nah, ini dia. Paraphrase itu adalah menuliskan ide ataupun gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna dari ide gagasan yang kita kutip. Misalnya begini, Anda misalnya dari buku Pak Aris Bintania tentang fikul qadha. Anda misalnya membaca di sana memahami. Nah, ternyata kriteria peradilan dalam Islam itu ada beberapa jenis menurut Pak Aris. Nah, Anda menyebutkan itu dengan bahasa Anda sendiri. Jenis pertamanya, jenis kedua misalnya seperti itu. Atau Anda mengutip karya saya tentang kategori korupsi, misalnya begitu kan. Anda ya menurut Abdurrahman kategori korupsi itu ada sekian gitu kan. Nah, yang dimaksud satu itu apa gitu kan. Nah, itu menggunakan bahasa yang Anda pahami. Karena mungkin
Mungkin saja kan kategori korupsi itu saya tuliskan sampai misalkan 20 halaman. Nah, kemudian Anda merangkumnya ya menjadi ada 10 kategori korupsi yang penjabarannya saya tulis banyak gitu kan, satu kategori mencapai dua halaman misalnya. Anda mengutip itu kan, mempres itu kan, hanya mengambil pokok-pokoknya saja. Nah, itu disebut dengan paraphrase. Nah, ini yang sebenarnya disarankan dalam menulis karya ilmiah. Pola penulisannya disebut dengan paraphrase dengan tetap menyebutkan sumbernya atau ada referensinya. Nah, ini oleh karena itu kenapa saya selalu mewanti-wanti agar memperbanyak membaca. Kalau Anda banyak membaca, Anda gampang menulis dan Anda tidak akan terjebak kepada plagiat ini. Tapi kalau Anda kurang membacanya, dapat satu buku kemudian Anda kutip satu paragraf dari buku itu atau bahkan satu bab dari buku itu, satu subbabnya ada 5 paragraf juga Anda kutip. Nah, celakanya lagi Anda mengutip di buku itu kemudian footnote ataupun referensi yang di buku itu pun Anda kutip juga. Nah, itu kacau itu celaka sekali itu. Nah, mestinya misalnya begini, saya mengutip karya Pak Aris misalnya. Saya mengutip karya Pak Aris. Nah, Pak Aris di dalam bukunya itu mengutip karya orang lain juga. Nah, maka menuliskannya berbunyinya misalnya begini. Orang lain itu kita sebutlah Abdullah misalnya kan. Menurut Abdullah sebagaimana dikutip oleh Aris gitu kan, menyebutkan bahwa tipikal peradilan bla 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 bla. Nah, itu caranya gitu kan. Nah, cara seperti itu kan artinya kita tidak mengutip langsung. Nah, dalam karya ilmiah sebenarnya tidak terlalu dianjurkan dan ya kalau ataupun bisa ya satu kali ya tidak banyak. Nah, maka itu kalau itu penelitian pokoknya itu tentang peradilan, mengutip langsung sangat dianjurkan karena pengutipan tidak langsung itu akan menimbulkan bias atau bias pemahaman. Nah, maka latihanlah menulis dengan pola paraphrase ini. Kita menghindari menulis, ya kita kan biasa mengutip mungkin satu paragraf, cocok, udah langsung kutip. Putut-pututnya yang orang itu juga dikutip juga, itu nggak boleh. Nah, nanti kita coba belajar. Nah, demikian saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi sebelum saya tutup, kita akan coba melihat kembali hasil scan dari plagiarism checker tadi. Nah, mana dia? Wah, ini dia. Muncul kan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Bayangkan itu tulisannya 89% itu plagiat. Nah, ini kan jadi repot jadinya gitu kan. 89% tulisan tadi plagiat gitu kan. Nah, ini ada laporan ini, ada reportnya nih. Nah, ini di-scan tanggal sekian gitu kan. Nah, di-scan tanggal sekian. Detailnya seperti ini detailnya nih. Tuh. Nah, nih. Nanti dia di blok nih. Tengok nih sumbernya taklim tadi yang blok yang kita copy tadi. Nah, ini dia. Ini. Yang di blok ini berarti dia plagiat itu. Tuh. Yang di blok ini berarti plagiat itu kan ada keluar tuh. Keluar merah-merah bloknya itu kan. Nah, jadi sebaiknya Anda tidak melakukan hal seperti itu untuk makalah apalagi skripsi. Proposal penelitian Anda belum saya scan, nanti coba saya scan. Kalau hasilnya seperti ini, ya silahkan Anda perbaiki karena tugas UAS itu adalah membuat proposal utuh. UAS kita adalah membuat proposal utuh. Jadi tidak ada alasan Anda tidak cukup waktu. Saya tidak peduli dengan alasan-alasan seperti itu lagi karena waktunya sangat panjang. Anda boleh mencicil dari sekarang. Karena kita kuliah kita kurang maksimal, maka saya akan betul-betul melihat proses penulisan di tugas untuk UAS itu. Silahkan gunakan buku panduan yang telah ada di kampus untuk sementara ini. Gunakan aja sesuai dengan panduan itu. Oke, demikian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan mudah-mudahan
bisa paham tentang tentang plagiarisme. Nah, akhirul kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.